siswa-siswi kita itu adalah orang-orang yang akan melanjutkan perjuangan para muassis Nahdlatul Ulama, maka kita di sini yang memiliki peranan penting untuk mengantarkan mereka. Mari kita bersama-sama menguatkan barisan, berbaris bersama, berkolaborasi, kita berkhidmat kepada NU untuk pendidikan Nahdlatul Ulama, pendidikan di Badung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semeton TV NU Badung bertemu dengan saya Lailatul Hasanah. Dan kali ini kita akan membahas tentang guru. Tentunya guru NU yang kali ini kita mengundang narasumber dari Ketua Pergunu Kabupaten Badung bersama Bapak Ahmad Faisal. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mbaknya sehat? Alhamdulillah. Matur nuwun sudah ditanyakan. Kita mau berbincang santai nggih Ustaz nih? Ya, boleh ya. Kita mau bahas tentang guru. Jangankan semeton di luar sana, saya juga masih awam mengenai pergunu. Sebenarnya pergunu ini apa Ustaz? Apa perkumpulan guru yang hanya S1 atau beripun? Monggo dijelaskan. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Berbicara tentang pergunu, memang pergunu untuk di Kabupaten Badung ini baru bangkit. Baru ada, dan saya juga baru dilantik hanya 1 bulan yang lalu, tepatnya di bulan Januari kemarin gitu kan. Pergunu itu kan dia salah satu organisasi profesi khusus untuk guru-guru yang berlatar belakang Nahdlatul Ulama. Ya siapapun orangnya, apakah itu di pendidikan formal, guru-guru PAI ataupun guru-guru umum pun, ketika dia di bawah berafiliasi NU, maka dia masuk di pergunu. Ataupun guru-guru TPQ, guru-guru Madin, itu semua beranggotakan atau dianggotakan sebagai organisasi pergunu ini. Begitu. Masya Allah. Kalau kita membahas tentang NU, kita tak luput membahas tentang aswaja nih Ustaz. Betul. Bagaimana cara pergunu sendiri atau guru NU sendiri menanamkan nilai-nilai aswaja di pembelajaran atau di dunia, di dalam kehidupan? Oke. Yang pertama ini mungkin pertanyaan lebih kepada personal guru gitu ya. Karena secara pergunu sendiri kan masih kita merapatkan barisan. Kita satu sama lain masih belum saling mengenal di kepengurusan pergunu, kemudian masih belum melakukan rakercap juga, dan ini sedang kita programkan. Masih baru mateng-matengnya. Baru mateng-matengnya, dan sekarang sedang memperkuat kekuatan di pergunu. Cuma kalau secara personal gimana kita kemudian, saya sebagai guru. Saya guru yang ngajar di salah satu sekolah madrasah aliyah di Nusa Dua, tepatnya Madrasah Baitul Amin. Nusa Dua. Di Baitul Amin itu guru-gurunya rata-rata NU. Kemudian apa yang kita lakukan untuk menerapkan aswaja ini di tengah-tengah pembelajaran itu? Yang pertama mungkin kita lakukan integrasi antara nilai-nilai aswaja dengan kurikulum yang ada. Jadi kita masukkan tuh di kurikulum. Mungkin dengan media buku atau kitab-kitab kuning begitu. Dimasukkan dalam kurikulum itu. Berarti itu masuk di jadwal. Dijadwalkan. Jadi nilai-nilai aswaja itu kita integrasikan dalam bentuk kurikulum itu. Benar. Kita ada namanya intensif misalkan. Jadi yang kedua itu juga bisa dengan studi kasus, pembelajaran kasus. Ada kasus-kasus tertentu yang mungkin biasa kan kita kalau di Bali dikit-dikit ada masalah yang tentang viral, tentang aswaja begitu kan. Benar. Misalkan kalau di bulan Rajab kemarin, ini hukumnya puasa haram, ini bid'ah gitu-gitu kan. Itu kita untuk menanamkan nilai-nilai aswaja itu, ya kita melakukan studi kasus, kemudian kita up dan kita lakukan diskusi gitu. Ini loh dalil-dalilnya gitu. Antara guru untuk kemudian kita salurkan kepada siswa-siswi kita. Sehingga siswa-siswi kita paham, oh sebenarnya begini loh yang benar. Artinya aswaja itu kan kita bagaimana bersifat toleransi juga. Kita menghargai orang-orang yang tidak mau, kemudian kita juga tidak memaksakan mereka. Tapi mereka harus paham, yang benar begini loh, versi kita aswaja ala Nahdlatul Ulama. Gitu. Menekankan dan mencari jawaban bersama. Makanya kadang kan kita misalkan di aliyah nih, di aliyah ada orang-orang atau siswa-siswi kita yang masuk di madrasah aliyah dan dia sebelumnya bukan pondok pesantren gitu kan, atau dia sekolah di sekolah-sekolah formal
yang mungkin dapat doktrin-doktrin yang tidak sesuai dengan aliran kita Aliran, Aswaja benar. versi Nahdlatul Ulama, Ulama, misalkan iya. begitu. Misalkan nih ada teman-teman kita atau siswa-siswi kita yang kenapa sih kok gini baca Maulid Nabi sambil berdiri gitu kan? Nggih. Nah, itu Ada. kita kasih dialog. Nah, kita dialog, kita kasih pemahaman diskusi atau kita juga membuka pemikiran kita itu tidak menutup apa argumentasi kamu sih. Oh, nggih. Jadi kita diskusi, Sharing. sharing jadinya. Nggih, benar. Tidak kemudian saya memaksakan kamu harus ikut saya gitu. Iya, karena dia Aswaja sendiri tidak tidak menekan, menekankan itu gitu. Iya, benar. Di sekolah kita misalkan ada orang-orang dari kalangan organisasi sebelah gitu kan, kita nggak menghargai mereka. Oh, mereka nggak mau ngolitan dengan kita, nggak apa-apa. Gitu. Yang penting kita sudah Memberikan pemahaman, ini loh jalan kita Kita seperti ini, jalan-jalan salaf kita seperti ini. Itu salah satu cara kita untuk memberikan atau menanamkan nilai-nilai Aswaja kepada siswa-siswi kita melalui proses pembelajaran, gitu. Membahas tentang tadi siswa-siswi dan guru-guru tadi, sekarang kita teknologi sudah pesat ya Ustadz. Ya, Digitalisasi sudah meluas. betul. Nah, apa sih tantangan dari guru NU sendiri mengenai pemanfaatan digitalisasi? Ya. Tantangannya? Tantangan mungkin lebih kepada teknis kali ya. Ya. Kalau tantangan teknis itu karena kan kita guru-guru NU, kemudian apalagi di swasta, itu kan secara perangkat kita tidak difasilitasi memadai. Iya, beda dengan benar. sekolah negeri. Iya, benar. Kalau sekolah negeri kan ketika mereka masuk, terdaftar, mereka langsung dapat laptop. Iya. Sementara kita kan enggak. Iya. Harus dari kesadaran diri sendiri, kemudian lab kita ada, cuma tidak mencukupi dengan kapasitas siswa yang ada gitu. Sehingga tantangan kita lebih kepada teknis. Nah, ini jadi PR nih kepada mungkin atasan-atasan kita, kepada PCNU, PBNU, PWNU, bagaimana memberikan perhatian lebih kepada guru-guru kita di Aswaja atau di lembaga-lembaga NU atau di lembaga-lembaga yang berafiliasi NU. Benar. Bagaimana perangkat-perangkat semacam itu, laptop, kemudian tab gitu yang kita kan sekarang proses lagi digitalisasi kan nggak mungkin hanya nulis di papan gitu benar. kan. Paling tidak mereka punya tab kemudian ketika pembelajaran kan begitu. Biasanya pakai link dan lain Pakai link begitu kan. Sekarang sudah modelannya begitu kan. Nah, yang masalahnya kita mungkin hanya bisa maksimalkan dalam bentuk HP aja. Dan itu pun kurang maksimal. Mungkin di sana tantangan. Termasuk tantangan yang kedua mungkin yang kita rasakan SDM. Mungkin kan ada guru-guru kita yang sudah lanjut usia begitu yang mungkin kurang mengimbangi dengan perkembangan teknologi. Sehingga ya mereka dengan cara tradisional mereka ketika mengajarkan. Yang menggunakan digitalisasi kan lebih kepada gen-gen Z yang lulusan baru lulus. Lulus ini yang kemudian mengembangkan itu semua. Begitu sih. Ya, Masya Allah. Tadi itu tantangannya dan dijawab dengan solusinya. Jadi butuh perhatian dari tingkatan-tingkatan yang di atas. Program unggulannya Pergunu sendiri, mungkin ada sosialisasi bersama atau pripun program unggulannya Pergunu. Baik. Ketika kita berbicara tentang program, ini kan sekarang kita sedang mendapatkan barisan. Dan belum kita membuat program kerja masih belum. Karena Rakercap itu baru kita laksanakan di bulan depan. Cuma mungkin dalam bayangan saya, kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan itu lebih kepada pengembangan kompetensi guru. Bagaimana kompetensi guru itu lebih mapan lagi, berintegritas gitulah guru-guru kita. Dengan melakukan semacam pelatihan, seminar, workshop gitu. Itu mungkin yang kegiatan unggulan kita. Termasuk dalam proses pendidikan itu kalau kita kan dari pengurus pusat Pergunu itu ada program beasiswa. Jadi guru-guru kita untuk mengupdate ilmunya yang sudah S1 ingin lanjut S2, maka ada beasiswa yang disediakan oleh pengurus pusat Pergunu itu, kayak Asep itu menyediakan beasiswa. Jadi misalkan mbaknya nih, nggak harus guru sebenarnya, keluarganya guru, orang-orang yang afiliasinya NU, ketika ingin melanjutkan studi, kemudian mungkin terhalang dengan biaya dan seterusnya misalkan, itu bisa nanti minta rekomendasi dari kami, PC Pergunu Badung, kita buatkan rekomendasi, asalkan NU gitu kan. Asalkan NU. Nah,
Nanti karena proyeksinya bagaimana lulusan-lulusan ini bisa mengabdikan diri kepada NU. Oke, benar. Itu adalah program unggulan yang akan kita jalankan. Dan itu sudah berjalan dari periode-periode sebelumnya. Kemudian mungkin yang juga kita akan laksanakan, ini yang sudah ada bayangan dan insya Allah akan dilaksanakan. Karena kan di PW Pergunu itu ada ada pengurus yang sudah masuk di Badan Akreditasi Nasional. Nah, kita sudah melakukan koordinasi dan kerjasama bagaimana di Badung. Di Badung ini ketika ada akreditasi itu bisa didampingi langsung oleh Pergunu. Nah, ini juga sebagai sosialisasi kepada sekolah-sekolah yang afiliasinya NU, kita siap dari Pergunu untuk melakukan pendampingan untuk akreditasi nasional ini. Masya Allah. Tadi jenengan menjelaskan bahwasannya ada pelatihan untuk guru agar guru menjadi ketika gurunya itu sudah bahasanya sudah mumpuni, pasti anaknya juga lebih mumpuni, kan seperti itu. Nah, bagaimana peran guru sendiri untuk mendidik karakter siswa, karakter entah menjadi karakter pendidik yang ini ke siswa nggih Ustaz nggih, yang Islami itu gimana caranya Pergunu sendiri untuk menanamkan pendidikan karakter di siswa-siswanya? Yang pertama, kita kolaborasi semua guru-guru NU untuk satu suara, satu frekuensi di dalam melakukan pembelajaran aswaja ini. Yang pertama yang kita tanamkan adalah tentang keimanan. Itu yang belum tentu, yang harus tahu bagaimana keimanan kepada Allah, kepada Rasulullah bagaimana gitu kan, dan seterusnya. Tentang keimanan, keilmuan dan akhlakul karimah. Itu yang akan kita tanamkan pertama kali sebagai pondasi aswaja itu. Karena di zaman sekarang minim nggih, apalagi remaja atas. Kita di Madrasah Aliyah, mohon maaf, di Bali ini kan kita ini bisa dibilang kita minoritas. Gitu kan? Hidup di Pulau Seribu Pura. Ya, gitu. Ternyata ada loh kita siswa aliyah yang bahkan tidak bisa syahadat, itu ada. Nggak bisa syahadat. Syahadat padahal. Saya nanya, syahadat itu apa? Dia nggak tahu. Rukun iman hafal nggak? Nggak hafal. Rukun Islam nggak hafal. Nah, ini jadi PR besar nih untuk guru-guru NU, apalagi yang ada di sekolah-sekolah umum. Kalau di madrasah itu kita sudah komunitas lingkup sudah terbentuk. Benar. Tapi ketika di sekolah umum yang hanya dalam kurun waktu 1 minggu hanya 1 jam pelajaran agama, itu tantangan besar bagi guru-guru PAI. Makanya kita harus bersinergi, kolaborasi, bagaimana kemudian kita melakukan terobosan-terobosan agar supaya pondasi-pondasi aswaja ini bisa benar-benar tertanamkan kepada anak-anak didik kita. Khususnya umat Islam gitu kan. Kita tidak hanya fanatik kepada NU, tapi umat Islam secara keseluruhan mereka harus tahu rukun iman apa, Islam apa. Karena itu wajib. Wajib. Bagaimana cara mengesahkan Allah? Bagaimana mereka masih belum takut ketika menunaikan sholat gitu kan? Masih belum ada ketakutan. Nah, hal semacam ini harus kita sampaikan kepada siswa-siswi kita. Begitu. Kemudian yang kedua tentang keilmuan. Bagaimana siswa-siswi kita juga memiliki ruang berpikir yang luas, wawasan yang luas, kemudian kritis. Jadi ketika ada hal-hal yang terjadi fenomena di masyarakat, nggak hanya iya saja, nggih saja, tapi mereka berkritis untuk berpikir dan mengkaji. Ini bagaimana begitu kan? Misalkan nanti Maulid Nabi itu kan hal-hal yang memang setiap tahunnya menjadi masalah gitu kan, ada aja benar. Entah itu Isra Mi'raj gitu kan, ada aja. Nah, nanti itu kan orang yang berpikir kritis, berwawasan luas, mau mengupgrade dirinya, itu akhirnya mereka belajar. Mereka nggak tahu, nggak bisa baca, mereka langsung bisa konsultasi atau bertanya kepada guru-gurunya. Gitu. Ini keilmuan yang pengen kita tanamkan. Kemudian yang ketiga itu akhlakul karimah. Nah, itu yang harus kita tanamkan juga, apalagi di zaman modern semacam ini gitu ya, yang namanya pergaulan bebas. Kemudian mereka hubungan dengan orang tuanya yang sering melawan dan seterusnya. Banyaklah hal-hal yang memang sekarang mukhalifun li syar'i. Nah, itu yang kita tanamkan adalah pendidikan akhlakul karimah. Bagaimana mereka menjadi orang-orang yang beradab gitu kan. Itu yang kita tanamkan. Paling tidak itu yang kita sampaikan. Begitu, Mbak. Ketakwaan, keilmuan dan akhlakul karimah. Masya Allah. Ketika sudah guru mumpuni, anak didik sudah terdidik, apa sih yang Pergunu bisa kasih? Atau bagaimana cara Pergunu meningkatkan kesejahteraan guru?
Oh, Ini agak sensitif guys. sensitif dan ini memang sulit gitu Iya, kan. benar sekali. Kita sulit itu karena di internal sendiri saja, tidak usah di pergun internal sendiri, itu kesejahteraan guru masih belum mencapai ke angka yang ibaratnya UMR atau Iya. normal gitu kan. Cuma memang kita sedang merancang bagaimana guru-guru yang masuk keanggotaan di Pergunu ini minimal ya kesejahteraannya lebih terjamin. Iya. Dengan apa? Misalkan yang pertama kita kan tadi melakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru. Ketika kompetensi guru itu meningkat, bagus, berarti kan berprestasi. Iya. Ketika sudah berprestasi, sudah barang tentu nilai jualnya menjadi lebih mahal. Iya, benar. Ketika lebih mahal, maka untuk misalkan apa namanya, mau melakukan, ya dia akan diundang menjadi narasumber dan seterusnya. Artinya orang yang sudah berprestasi, berkompeten, maka akan nilai jualnya akan lebih mahal. Itu mungkin secara internal akan kita lakukan. Dalam eksternalnya bagaimana? Mungkin kita akan melakukan kerjasama atau permohonan kepada Dignas atau Kemenag, bagaimana bantuan-bantuan hibah itu sebagai insentif kepada guru-guru kita. Ini bukan suatu janji, tapi ini adalah upaya yang akan kita rancang gitu kan. Insya Allah masih. Insya Allah. Tapi Mbak, untuk di PW Pergunu itu sudah ada program itu. Insentif kepada guru-guru berprestasi di Nahdlatul Ulama. Karena di Badung sendiri itu masih baru bangkit, baru muncul, sehingga untuk di tahun ini masih belum bisa mendapatkan. Tapi next akan selanjutnya itu kita akan pilih beberapa orang, biasanya ada 2 orang, kemudian diajukan ke PW. Ini programnya Prof. Nuryanto. Prof. Nuryanto itu punya program insentif itu diberikan kepada guru-guru berprestasi yang memiliki militansi kepada pendidikan dan NU begitu. Itu akan kita ajukan gitu kan. Makanya di sini peran guru-guru di sini ibaratnya ayo kita bersama-sama meningkatkan kompetensi kita, militansi kita kepada NU sehingga kalau kita berprestasi bisa kita ajukan untuk mendapatkan insentif paling tidak walaupun itu programnya hanya 1 tahun, paling tidak kan tiap bulan ada pemasukan. Ini kan bagian dari program yang mungkin akan kita laksanakan. Lagi-lagi ini bukan janji tapi upaya yang akan kita lakukan begitu. Terima kasih Pak Ustadz Faisal sudah memberikan kami pemahaman. Saya juga Semeton TV NU Badung yang di luar sana. Baik Semeton TV NU Badung, karena kita sudah mendengarkan beberapa penjelasan dari beliau, mungkin ada satu pesan dari beliau untuk guru-guru di luar sana, khususnya guru NU. Monggo Ustadz. Baik. Untuk guru-guru NU yang ada di Kabupaten Badung, mari kita bersama-sama merapatkan barisan, kita berkolaborasi untuk persiapan menanamkan nilai-nilai aswaja kepada siswa-siswi kita. Karena siswa-siswi kita itu adalah orang-orang yang akan melanjutkan perjuangan para muassis Nahdlatul Ulama, maka kita di sini yang memiliki peranan penting untuk mengantarkan mereka. Mari kita bersama-sama menguatkan barisan, berbaris bersama, berkolaborasi, kita berkhidmat kepada NU untuk pendidikan Nahdlatul Ulama, pendidikan di Badung, begitu. Semoga Pergunu khususnya di Kabupaten Badung bisa bangkit dan bisa kompak seterusnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian penjelasan kami dari TV NU Badung mengenai Pergunu. Mungkin ada kesalahan atau tutur kata yang kurang teratur. Saya host Lailatul Hasanah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.